Oke, sekarang kita coba bahas rute bentang Jawa dari tahun ke tahun. Kita ada 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025. 2026 ini masih sama sama 2025 ya. Jadi nggak bisa kita pakai lah. Nah, kita coba lihat nih. Dari 2021 itu semua start sama Coconut Island. 2021 nih, pink. Itu rutenya dia langsung turun ke bawah. Ini di Karibuana ya kalau nggak salah ya. Ini langsung turun ke bawah. Sedangkan di 2023 dia masuk ke Batu Hideng, terus Banyuasih, baru dia nyusurin sama Cimanggu dan segala macam. Nah di 2022 itu yang berbeda sedikit. Nah 2023, 24, 25 itu udah sama nih semua nih ngikutin sini. Ini kayaknya udah jadi rute bakunya ya. Nah di jalan ini Karyabuana ini Karangbolong ini jalanannya rolling semen. Ini cukup menghabiskan tenaga di sini nih. Ini masuk, ini jalan baru sebenarnya nih semen. Nah ini cukup rolling banyak di sini. Nah terus selanjutnya akan sama. Nah sampai juga di Cikotok. Cikotok ini kalau kita lihat nih dulu nih 2021 itu dia langsung turun ke bawah tuh. Sawarna dan segala macam, Habibie gitu ya. 2022 sama nih masih masuknya ke sini. Nah ini kan di Habibie nih kalau nggak salah di sini ya. Nah di 2023 itu juga masih sama, rutenya masih sama. Jadi 2022, 2023 itu relatif sama di sini. Nah 2024 itu mulai berubah. 2024 itu mulai berubah naik ke Cikotok. Nah di sini gue pertama kali gue ikut 2024 lagi itu di Cikotok. Nah ini elevasinya nambahnya cukup banyak, gue lupa sekitar 600 apa 1000 elevasi ya, sehingga perhitungan gue pun sempat gue geser dari seharusnya Pelabuhan Ratu itu sore, gue nyampe nya malam. Ini sempat gue bahas sih dulu, tapi gue lupa sempat masuk YouTube apa sempat cuman di IG doang ya, bahwa ini impactnya cukup banyak. Oke. Itu 2024, 2025 udah masuk Cikotok. Jadi kalau 2026 Cikotok, perhatiin bahwa ini stopper cukup banyak nih. Terus sini juga nih Jampang Kulon. Kalau dulu kan kita masuknya Jampang Kulon ya. Kalau di 2000, nah ini gue sempet tidur di sini nih setahu gue nih. 2022 masih Jampang Kulon. Udah nggak Jampang Kulon, udah apalah namanya gue lupa. Suradi, nanti cek sendiri aja bisa. 2023 juga udah lewat situ, 2024 juga udah lewat situ. Nah ini akan sama terus. Jadi 2023, 24, 25 tuh relatif udah fix rutenya. Nggak ada yang perubahan terlalu banyak. Pamempek, terus rubah lagi tuh di mana? Nah, ini sempat nyasar juga nih. Ini dia nih, Dendels. Dendels ini yang 3 kali berubah ya. Di BJ21 itu dihajar terus jalur jalan raya Dendels warna pink ini. Di 2022 dia sudah mulai masuk ke jalan gravel, tapi keluar terus masuk lagi. Ini gravel nih sebenarnya di sini nih. 2023 itu mulai masuk ke dalam. Ini gue ikut ya kalau nggak salah ya. 2023 itu mulai masuk ke dalam. 2024 sama dia masuk ke dalam juga. Cuman ada sedikit beda nih di sini nih. Sepotong ini. Ini juga stopper di sini. Tapi ini mestinya sudah semakin bagus jalannya karena terakhir itu sudah mulai mau di semen ya. Dibandingin yang tahun 2021 2022. Jadi bisa lebih cepat lah di situ. Terus selanjutnya yang berubah itu setahu gue di Tegalombo. Tegalombo ini kayaknya mati ya. Blitar sama. Nah ini, kalau dulu 2021 kita masuknya ke Dampit Piket 0 ya, yang pink ini Dampit Piket 0. Yang ke Dampit Piket 0. Nah kalau 2022 itu karena Dampit waktu itu ya Piket 0-nya jebol, jembatannya roboh, jadi diputar sama tim bentang Jawa itu ke Ranupane. Nah ini udah naik nih.
2022, 2023 itu rutenya masih sama, 2024 sama, 2025 juga sama. Nah, Ranupane. Nah dulu Jember, nah terus kan kita sampai Jember, udah sama semua. Nah kecuali di sini, ini di Gumitir. Gumitir itu sempat terjadi perubahan di 2024. Jadi sebelumnya Gumitir selalu lewat sini yang hijau ini sampai 2024. 2025 Gumitirnya bergeser masuk ke dalam, keluar. Ini juga lumayan lebih jauh dan jalanannya setahu gua rusak ya. Ini karena waktu itu Gumitir sedang dalam perbaikan. Nah gua nggak tahu 2026 dia akan lewat yang ini atau lewat kembali ke rute awal. Nah itu sebenarnya overall rute Bentang Jawa dari tahun ke tahun 2021 sampai 2025. Nah kalau ditonton dari video gua 2021 itu berarti rutenya yang ini. 2023 karena 22 gua nggak ikut. 2023 rutenya yang sudah hampir sama sekarang. 2024 juga sudah sedikit sama. Bedanya nggak ada ya. 2023 itu bedanya cuma di Dendels doang, nggak signifikan. 2025 gue nggak ikut, itu kembali bedanya lebih banyak di Gumitir, lainnya relatif sama. Nah 2026 ini gue nggak tahu seperti apa. Nah waktu itu yang menjadi stopper yang bikin berat itu adalah di Cikotok. Ini nanti gue coba cari filenya deh, ini ada di mana ya. Ini hitungannya cukup jauh nih. Ini bisa bergeser waktu dari yang rute sebelumnya ke sini itu bisa sekitar 3-4 jam. Kalau di gua ya. Terus yang kedua, tapi Dendels lumayan cepat gua karena jalanan sudah makin bagus. Yang kedua di Gumitir. Gumitir ini juga kalau ikutin rute yang terakhir 2025 ini juga akan lebih membuat lebih lambat ya. Jadi teman-teman kalau mau bagi waktunya diperhitungkan aja waktu-waktunya. Nah, untuk bagi waktu sebaiknya ditentuin teman-teman itu pada mau istirahatnya di mana. Sebagai contoh, kalau dulu tahun 2021 gue itu bablas sampai Pelabuhan Ratu, terus gue bablas. Kenyataannya gue nggak bisa tidur. Jadi gue tidur ngemper-ngemper dan gue pusing. Daerah sini nih kalau nggak salah gue tidur ya. Tapi selanjutnya 2023 dan 2024 gue tidurnya di Pelabuhan Ratu. At the end gue finish gak terlalu jauh karena di Tegal Beut, terus di Sindang Barang itu gue bisa lebih cepat jalannya karena di sini ini berat nih, di Leles. Kecuali ya teman-teman mau nginep di sini, tapi gue sih nggak suka ya ngemper-ngemper, udah cari hotel aja deh. Nah itu nanti teman-teman mesti breakdown tuh. Hari pertama mau sampai kilometer berapa, hari kedua sampai kilometer berapa, jangan cuma main dibagi. Karena elevasinya ini juga pengaruh nih. Apakah di hari pertama gue mau tembus sampai di sini, apakah di hari kedua gue mau tembus sampai di sini gitu loh. Karena di sini nih, nah selalu gue istirahatnya di Kepanjen bukan di Blitar karena nggak terlalu jauh ke puncaknya. Karena kalau lo teman-teman berhentinya di Blitar itu kan masih di sini nih. Pagi-pagi lo mesti jalan segini jauh nih buat nyampe ke Bromo. Tapi kalau di Kepanjen, lu udah setengah jalan hilang. Walaupun lu startnya lebih siang, tapi malam lu bisa tidur. Ya itu coba dipikirin lah buat teman-teman ya. Jadi breakdown rute, jangan main asal breakdown dibagi 250, tapi benar-benar dilihat elevasinya. Dan kapan kita mau istirahat. Dan di tempat seperti apa kita mau istirahat. Jadi lebih proper lah. Kalau enggak, di tengah jalan kita baru mikir, kayaknya agak berat ya. Kasihan badan, kasihan otak, udah capek disuruh mikir. Oke, buat teman-teman sukses semua yang ikut Bentang Jawa. Semoga bisa menikmati perjalanan. COT cukup panjang jadi nggak usah ngoyo. Kalau mau yang ngejar podium ya silahkan. Tapi buat teman-teman yang cuma suka ikut jalan jauh ya nikmatin aja perjalanannya. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Thank you.